Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, khususnya kenikmatan taufik dan hidayah-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita jalan keimanan. Allah tunjukkan kepada kita jalan tauhid dan jalan untuk berittiba, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, dengan taufiknya pula kita bisa berkumpul di masjid yang semoga diberkahi ini untuk bersama-sama memanfaatkan kenikmatan waktu luang kita, kesehatan kita, duduk di dalam majlis ilmu, mencari nasihat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insyaallah, pembahasan yang ingin kita kaji untuk kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua adalah berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan tauhid. Sebagaimana judul yang sudah disampaikan, bahwa kita ingin mengkaji tentang kemuliaan dan keutamaan tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah kita semua diciptakan kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diciptakan di dunia ini kecuali untuk satu tujuan mulia, satu maksud yang agung, agar kita mewujudkan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hambanya dan Allah lah pencipta kita, tidaklah ada sesaat pun di dalam kehidupan kita kecuali kita merasakan kenikmatan darinya. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepadanya, adalah wajib bagi kita untuk berusaha mewujudkan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, ayat yang antum banyak hafal, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semuanya kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah seorang hamba maka tidaklah akan bernilai di sisinya, menjadikan pahala yang tercatat di sisinya, kecuali ibadah yang dibangun di atas tauhid, ibadah yang dibangun di atas pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang beribadah kepada Allah, dia bangun ibadahnya dengan keyakinan atau perkara-perkara yang menyimpang dari tauhid,
maka Allah jadikan ibadahnya itu sesuatu yang tidak ada nilainya di sisinya, seperti debu-debu yang berterbangan. Akan tapi ketika ibadah itu dibangun di atas tauhid, maka itulah apa yang Allah inginkan, Allah tuntut pada diri kita semua. Sebagaimana mungkin faidah-faidah yang seringkali kita dapatkan bahwa tauhid itulah dakwahnya semua para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi pun atau seorang rasul pun kecuali mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, mengajarkan kepada umatnya, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara tauhid adalah perintahnya yang paling terbesar. Allah jadikan tauhid adalah kewajiban yang paling terbesar. Sehingga ada di dalam ketundukan seorang hamba ketika dia mewujudkan tauhid kepada Allah, dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kalian kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian juga tauhid adalah perkara yang pertama kali didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perkara yang Rasulullah perintahkan kepada para sahabat-sahabatnya ketika mereka diutus oleh Nabi mendakwakan kepada manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, maka beliau mengatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ay wahidullah." Maka jadikanlah perkara yang pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memahami perkara-perkara seperti ini, maka menjadikan satu perkara yang penting bagi kita, termasuk di antara perkara yang urgensi, perkara yang daruri untuk seseorang mempelajari tentang tauhidnya. Di dalam kesempatan kita kajian pada sore hari ini, kita akan memulai untuk memahami apa itu makna dari tauhid. Maka tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya ja'lu syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu satu saja. Ini makna tauhid secara bahasa. Kemudian secara istilah syariah, tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid secara istilah syariah adalah mengesahkan Allah dengan apa yang Allah terkhususkan dengannya. Artinya tidak ada satu hamba pun, satu makhluk pun yang punya andil di dalamnya. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan apa yang Allah terkhususkan dengannya, yaitu dari rububiyahnya dan uluhiyahnya, kemudian dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini makna dari tauhid. Ini. Saya ulangi. Tauhid secara istilah syariah apa tadi? Ifradullah bima yakhtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifatihi. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah
dengan apa yang Allah terkhususkan dengannya. Yang tidak ada seorang hamba pun yang punya andil di dalamnya. Karena perkara-perkara itu adalah perkara yang khusus bagi Allah. Baik dari dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau nama-nama asma dan sifatnya. Ini makna dari tauhid. Kita mengisahkan Allah dengan apa yang Allah terkhususkan dengannya. Tidak boleh kita memberikan hak-hak Allah ini kepada makhluk. Oleh karena itulah maka kita kenal yang namanya tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maka pembagian ini memang bukan pembagian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak juga disebutkan di dalam hadis. Akan tetapi pembagian ini itu adalah hasil dari istiqra'iyah. Apa istiqra'iyah? Istiqra'iyah itu pengamatan, penelitian yang dilakukan oleh para ulama dari semua ayat dan semua hadis. Sehingga kemudian ditetapkan tauhid ada 3. Dan itu dalam rangka untuk taqribul fahmi, untuk memudahkan memahami. Sehingga orang-orang yang datang setelahnya akan mudah sekali memahami apa makna tauhid. Dan kemudian ternyata tauhid itu ada 3 macam. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sehingga seandainya ada sebagian di antara antum mungkin pernah mendengar bahwasanya pembagian tauhid seperti ini tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman para sahabat. Ini perkara yang muhdas, ini perkara yang diada-adakan, maka seperti ini adalah ucapan yang benar di satu sisi, akan tapi salah dari sisi yang lain. Karena apa yang dilakukan oleh para ulama itu hanya semata-mata hasil istiqra'iyah. Dan itu dilakukan untuk tujuan apa? Takribul fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Sehingga orang-orang yang datang setelahnya seperti kita kemudian bisa lebih mudah memahami apa itu makna tauhid dan apa yang tercakup di dalamnya. Meskipun ada beberapa ayat sebetulnya di dalam Al-Quran, ayat yang mengisyaratkan tentang 3 dari macam tauhid ini. Bahkan ada satu ayat disebutkan dalam surah Maryam, 3 macam tauhid ini dikumpulkan dalam satu ayat, di mana Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Rabb, pemilik, pengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah. Apakah ada baginya itu sesuatu yang serupa dengannya? Ini 3-tiganya ada di dalam kandungan ayat ini. Baik. Kemudian setelahnya kita akan merinci apa makna dari setiap macam dari tauhid ini secara ringkas saja karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan lebih tekankan dari sisi buah bagi seseorang yang betul-betul mengimani tauhid, berpegang teguh dengan tauhidnya. Kapan seseorang berpegang teguh dengan tauhidnya, dia akan mendapatkan buah yang indah, asar pengaruh kebaikan yang sangat besar di dalam dirinya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu maknanya ifradullah fi af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan perbuatan Allah semuanya itu tercakup di dalam 3 sifat yang besar atau 3 sifat yang utama. Yang pertama adalah al-khalqu. Allah lah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan kita, bicara, duduk, menulis, itu semua adalah ciptaan Allah. Dan ini biasanya akan lebih dirinci di dalam pembahasan keimanan kepada takdir.
Kemudian yang kedua adalah al-mulku. Allah lah penguasa segala sesuatu. Allah lah pemilik langit dan bumi. Termasuk memiliki diri kita, jasad kita. Semua apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbiru. Allah pengatur segala sesuatu. Allah lah pengatur alam semesta ini. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang memberikan rezeki, memberikan kenikmatan. Allah lah yang menurunkan penyakit dan menyembuhkannya. Allah yang menurunkan musibah dan mengangkatnya. Allah yang memuliakan dan menghinakan. Maka ini semua ada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bagian dari kehidupan kita kecuali di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada tauhid rububiyah ini disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh mereka, termasuk di antara keimanan yang Allah fitrahkan pada diri setiap manusia sejak dia lahir. Tidak ada seorang bayi, ya, tidak ada bayi yang lahir kecuali Allah sudah fitrahkan untuk mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Tidak ada anak yang lahir kecuali sudah Allah fitrahkan untuk mengimani bahwasanya Allah lah penciptanya, Allah lah pemiliknya atau penguasanya, dan Allah lah yang mengatur segala kehidupannya. Termasuk nanti akan datang penjelasan di pembahasan akidah yang lainnya. Bahkan anak itu juga difitrahkan tentang ulunya Allah, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Itu juga sudah difitrahkan. Sebagaimana ini dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada di dalam ayat dalam surah Ar-Rum. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah ciptaan Allah, dan Allah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Tidak ada yang berubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir maka dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah apa tadi? Fitrah untuk mengimani apa tadi? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah untuk mengimani Allah lah penciptanya, penguasanya, pengatur kehidupannya. Lalu bagaimana kemudian kok dia ketika sudah besar dia menjadi seorang Majusi, seorang Nasrani atau seorang Yahudi? Maka kata Nabi setelahnya, fa abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua bapa ibunya itulah yang menjadikan dia seorang Yahudi, ayunasirani atau menjadikan dia seorang Nasrani, ayumajjisanihi atau menjadikan dia seorang Majusi. Itu maknanya fitrahnya sudah berubah. Atau seandainya agama-agama itu meyakini sebagian dari rububiyah Allah, tapi sudah tidak murni lagi. Demikian juga kata para ulama, dengan melihat dan mengkaji sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, maka para ulama juga telah menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya tauhid rububiyah, atau kita bahasakan mengimani rububiyah Allah, itu adalah keimanan yang juga diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, kaum yang Nabi kita diutus untuk mendakwai mereka. Bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu itu juga mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan seperti itu, ya, rububiyah Allah. Kalau kita sebutkan tauhid rububiyah nanti dikira oh mereka sudah bertauhid. Tapi kita katakan mereka orang-orang kafir Quraisy itu juga mengimani rububiyah Allah. Dan ini sungguh disebutkan di dalam banyak ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya yang tidak mengenal Allah. Tidak diperintahkan untuk mendakwahi kaum yang tidak mengenal rububiyah Allah.
Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendawai kaum yang mengenal Allah, demikian juga mengenal rububiyahnya. Sebagaimana di antara yang disebutkan di dalam salah satu ayat dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard, amma yamlikul absar, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Qul, katakanlah, itu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, tanyakanlah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan perkara? Maka kata mereka, fasayaquluna Allah. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan siapa? Allah. Mereka mengatakan Allah lah yang mengatur semua urusan itu. Oleh karena itulah Nabi diperintahkan lagi, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak menjadikan Allah satu-satunya ilah yang diibadahi? Kalau kalian meyakini rububiyahnya, kenapa kalian jadikan Allah tandingan-tandingan yang kalian ibadahi sebagaimana kalian beribadah kepada Allah? Kenapa kalian jadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah-wasilah, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka ini makna dari tauhid rububiyah, yaitu keyakinan kita seorang mukmin, seorang muslim, bahwa Allah yang telah menciptakan kita, Allah pemilik kita, dan Allah pengatur segala kehidupan kita. Tidak ada satu bagian sekecil apapun dalam kehidupan kita kecuali di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang ringkas dari pembahasan tentang tauhid rububiyah. Sekarang pertanyaannya, ini gantian saya tanya. Kalau kita mengimani rububiyah Allah, maka kira-kira buah apa yang akan bisa dirasakan oleh diri kita? Kapan seseorang betul-betul berpegang teguh, betul-betul kuat keyakinannya, Allah lah yang mengatur segala kehidupannya. Kira-kira apa buahnya, Pak? Biar antum ihtimam, biar perhatian itu. Kira-kira buahnya apa kalau kita betul-betul mengimani tauhid rububiyah? Kalau kita betul-betul tidak ada syak sedikit pun itu akan pengaturan Allah di dalam urusan kehidupan kita, kira-kira buahnya apa yang bisa kita rasakan? Akan tumbuh kuat di dalam diri kita apa? Lebih khusus lagi. Akan ada di dalam diri kita apa? Kekuatan tawakal, kuatnya penyandaran, ta'alluq, keterkaitan hati kita kepada Allah. Sebagaimana juga akan tumbuh rasa cinta kita kepadanya. Karena tidak ada satu kenikmatan sedikit pun yang kita rasakan kecuali itu pemberian Allah. Bukan semata-mata kerja keras kita, banting tulang kita, peras keringat kita, tidak. Demikian juga akan tumbuh rasa takut kita kepadanya. Begitu sempurnanya kekuasaannya. Seandainya seseorang itu dia berlaku fujur, berlaku fasik, senang melakukan dosa kemaksiatan, maka Allah berkuasa untuk melenyapkan hamba seperti itu atau tidak? Sanggup. Itu mudah sekali bagi Allah. Dan itu banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Sebagaimana di antara yang disebutkan di dalam ayatnya, Iyasa yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Jika dia Allah mengendaki, Allah akan melenyapkan kalian, Allah akan mematikan kalian, membinasakan kalian, dan Allah akan datangkan hamba-hambanya yang baru. Allah akan ciptakan hamba-hambanya yang lain. Dan perkara itu bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini buah kalau kita betul-betul mengimani rububiyah Allah. Kemudian tauhid yang kedua setelah tauhid rububiyah berarti tauhid apa? Uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu ifradullah fi af'alil ibad. Mengisahkan Allah di dalam perbuatan hamba-hambanya, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Mengisahkan Allah di dalam perbuatan hamba, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Artinya ketika Allah, dialah yang menciptakan kita, penguasa kita, pengatur kehidupan kita, yang mengatur menguasai alam semesta ini, maka zat yang seperti inilah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah kita, untuk mendapatkan ubudiyah kita. Dan tidak pantas bagi seorang hamba ketika dia berikan bagian dari ibadahnya kepada selain Allah, yang tentunya selain Allah itu tidak akan mampu mencipta, tidak menguasai, dan juga tidak mengatur kehidupan kita. Ini makna yang sederhana dari tauhid uluhiyah. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikian itu dialah Allah sesembahan yang hak, dan apa yang kalian seru dari selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Artinya, kapan seseorang sudah meyakini rububiyah Allah, maka dia wajib untuk menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Dan ibadah itu bermacam-macam keadaannya. Ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Ibadah yang zahir sebagaimana alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukannya. Dari solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, membaca Al-Quran, birrul walidain, berbuat baik kepada sesamanya. Ini ibadah-ibadah yang zahir. Adapun ibadah-ibadah yang batin, maka itulah ibadah-ibadah hati kita. Dari tawakal kita hanya kepada Allah. Demikian juga dengan rasa takut kita yang paling besar hanya kepada Allah, cinta kita yang paling besar hanya kepada Allah, ta'alluq hati kita, keterkaitan hati kita. Demikian juga khasyah, roja, berharap, takut kepada Allah. Maka semuanya kita hanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid uluhiyah inilah yang menjadikan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua. Tauhid uluhiyah inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tujuan untuk menciptakan kita semua. Sebagaimana juga apa yang telah disampaikan di awal pembahasan tadi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau seorang rasul kecuali untuk diperintahkan mendakwakan tauhid kepada umatnya, kepada kaumnya. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun atau seorang nabi pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah hanya kepadaku. Maka ini makna dari tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah inilah ma'rakah, medan peperangan antara para rasul dengan umatnya yang tidak menyambut dakwahnya. Inilah yang membedakan seorang ahlu tauhid dengan seorang ahlu syirik. Tauhid uluhiyah inilah tauhid yang Allah jadikan sebagai tujuan yang paling besar. Allah menciptakan kita semua. Kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Apa maknanya?
yaitu isbatu ma asbatallahu li nafsihi wa asbata lahu rasuluhu min asma'ihi wa sifatihi min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi tamsilin wala takyifin. Tauhid asma wa sifat itu adalah mengesahkan Allah atau menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, dan juga ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya berdasarkan apa yang diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, min ghairi ta'tilin, dengan tanpa menolak sifat itu atau tahrifin, atau merubah-rubah maknanya atau mentakwilnya. Demikian juga tanpa tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian tanpa tagyif, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang ringkas dari makna tauhid, kemudian perincian dari 3 macam tauhid. Maka pembahasan setelahnya adalah buah atau keutamaan dari tauhid yang akan bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahwa yang namanya tauhid, kapan seorang hamba itu dia berpegang teguh dengannya, betul-betul dia pahami kandungannya, dia yakini kebenarannya, kemudian dia berusaha mengamalkannya dan berpegang teguh dengannya, maka Allah akan berikan buah-buah yang indah di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan di darul ibtila. Kita hidup di negeri ujian. Kita semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ujian kenikmatan atau dengan ujian musibah. Baik dengan ujian kesenangan atau ujian kesedihan. Maka semua kita pasti akan diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwa tidak ada bekal yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba untuk menghadapi ujian di dalam kehidupannya melebihi bekal keimanannya. Dan keimanan yang paling pokok, paling besarnya, paling utamanya adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu perkara yang luas. Sebagaimana akidah itu perkara yang luas. Adapun tauhid itu bagian dari perkara akidah. Nah, kita selama ini mungkin mengenal ada beberapa istilah ya. Mungkin ada sebagian di antara antum yang belum memahaminya. Ada istilah tauhid, ada akidah, ada manhaj. Kalau kita bicara manhaj, manhaj itu maknanya tariqah, jalan beragama, tariqah fid din. Dan manhaj ini maknanya lebih luas, tercakup di dalamnya masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah. Ini namanya manhaj. Kemudian kalau akidah itu berkaitan dengan keimanan. Wajibnya kita mengimani apa yang Allah perintahkan untuk mengimani dari perkara-perkara kegaiban. Dan yang namanya keimanan maka tercakup di dalam rukun iman yang 6. Ini namanya akidah. Adapun tauhid itu bagian dari keimanan kita. Tauhid itu bagian dari akidah. Sehingga tauhid tercakup di dalam makna keimanan. Maka bagi siapa yang berpegang teguh dengan tauhidnya, dia akan mendapatkan buah yang indah di dalam kehidupannya. Itulah bekal yang paling besar, yang paling dia butuhkan untuk menghadapi setiap ujian di dalam kehidupannya. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu hadis yang ma'ruf, kita sering dengar hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min.
Sungguh mengagumkan, kata Nabi, keadaannya hamba yang beriman. Sungguh semua keadaannya kebaikan. Dan tidak ada keadaan kebaikan itu kecuali ada pada diri orang yang beriman. Ya, kalau disebutkan dengan makna iman, mukmin, berarti maknanya hamba yang bertauhid kepada Allah. Kalau dikatakan mukmin, dia hamba yang beriman, maka tercakup di dalamnya hamba yang betul-betul bertauhid kepadanya. Lalu bagaimana keadaan hamba yang beriman itu? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Idza asabat usarra syakara, fakana khairan lah." Keadaan hamba yang beriman itu jika dia diuji, dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, syakara, maka dia pandai bersyukur, fakana khairan lah, maka syukurnya itu adalah kebaikan untuknya. Kapan hamba itu diberikan kenikmatan, kesenangan, maka dia menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya hamba itu adalah kebaikan untuknya. Sekarang yang namanya syukur itu, dengan apa kita bisa mewujudkannya? Syukur itu, kata para ulama, memiliki 3 rukun atau 3 syarat. Ini faidah yang mungkin sebagian di antara kita sudah pernah mendengarnya. Orang yang bersyukur, maka dia harus mewujudkan pada dirinya 3 syarat. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama apa? Dia talafut bil lisan. Dia ucapkan dengan lisannya. Dia memuji Allah pada setiap kebaikan yang dia dapatkan, apapun itu. Banyak-banyak mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, radhiyallahu li abdihi, radhiyallahu anil abdi, ya'kulul aklata fayahmaduhu alaiha, wa yashrabu syurbata fayahmadu alaiha. Allah senantiasa ridho kepada hambanya yang jika dia itu makan dengan satu suapan, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia minum dengan satu tegukan, dia kemudian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan ini hadis yang kalau di kalangan para ulama, mereka bersemangat sekali untuk mengamalkannya. Kalau kita kan kadang lupa, Pak, ya. Jadi makan sudah kenyang, lupa baca alhamdulillah. Apalagi baca doanya. Kalau doa makan itu kan ada kandungan tauhid di dalamnya. Apa doa yang diajarkan Nabi kalau selesai makan? Alhamdulillahilladzi ad'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini kita usahakan senantiasa dibaca. Segala pujian milik Allah yang telah memberikan kepadaku rezeki ini, telah memberikan makan kepadaku dengan tanpa ada daya dan kekuatan sedikit pun. Ini syarat yang pertama ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, atau dikatakan dia hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah apa? I'tiqad bil qalbi. Dia yakini semua kenikmatan itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kenikmatan sekecil apapun kecuali itu adalah pemberian Allah. Lalu posisi kita sebagai apa? Kan kita yang bekerja, banting tulang, peras keringat, dengan skill kita, kecerdasan kita, maka dikatakan semua itu hanya sebab saja, sehingga menjadikan Allah memberikan karunia kenikmatan kepada kita. Kecerdasan kita, keterampilan kita, itu hanya sekedar sebab saja. Akan tetapi hakikatnya semua kenikmatan itu Allah lah yang memberi. Sehingga kalau ada hamba yang betul-betul meyakini keadaan seperti ini, maka dia akan dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa merusak tauhidnya. Kapan dia meyakini semua kenikmatan itu datang dari Allah, maka
dia telah mewujudkan sebagian dari tuntutan tauhidnya, sehingga dia akan diselamatkan dari sekian banyak keburukan yang akan menimpa orang-orang yang tidak memahami hakikat ini. Apa keburukan yang Allah selamatkan dari kita? Kalau kita meyakini semuanya itu adalah pemberian karunia dari Allah, kita akan diselamatkan dari apa? Dari sifat ujub, membanggakan diri. Ya, kalau seandainya sifat ini dibiarkan, maka akan bisa menjadi apa? Kesombongan. Kita akan senantiasa dijaga oleh Allah untuk bisa mewujudkan tawadu, khudu, tawadu. Tidak merasa tinggi hanya dengan sebab kenikmatan yang diberikan kepada kita. Tidak menjadikan kita besar hanya sekedar kenikmatan kebaikan yang Allah berikan atau karuniakan kepada kita. Tapi kita menjadi hamba yang tawadu, dijauhkan dari sifat ujub, membanggakan diri, dan juga menyombongkan diri. Ini yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, wajib bagi dia untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah pada perkara yang Allah cintai saja. Dia gunakan kenikmatan-kenikmatan itu hanya pada jalan yang Allah cintai dan Allah ridai saja. Dan ini tentunya menjadi syarat yang paling beratnya. Betapa kita harus menggunakan kenikmatan Allah dari pandangan kita, dari pendengaran kita, jasad kita, tangan kita, langkah kaki kita. Kita hanya gunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sebaliknya, digunakan untuk perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bagian yang pertama dari sifat seorang mukmin. Kemudian kata Nabi setelahnya, wa in asabat darra sabara fakana khairan lah. Dan jika dia diuji dengan kesempitan, diuji dengan musibah, sabar, maka dia pandai bersabar, fakana khairan lah. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Maka sama halnya kenikmatan itu adalah ujian, maka musibah juga ujian. Makanya namanya ujian kenikmatan kalau dibandingkan dengan ujian musibah, lebih berat mana, Pak? Hah? Ujian kenikmatan atau ujian musibah? Hah? Kalau yang ada yang bilang kenikmatan, berarti dia merasa lebih baik dibandingkan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat, di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, kunna ubtulina bid-darra fasabarna. Dulu kami pernah diuji dengan kesempitan hidup, kesengsaraan, diuji dengan kesulitan. Fasabarna, maka kami bisa mampu bersabar. Wa nubtala, dan kemudian kami diuji bisarra, dengan kelapangan, dengan kenikmatan, falam nasbir, maka kami tidak mampu bersabar. Ini ucapan siapa? Para sahabat. Dan apa yang kita rasakan semuanya memang menunjukkan kalau yang namanya ujian musibah itu lebih, ujian kenikmatan itu lebih berat dibandingkan ujian musibah. Nah, semua kita bisa merasakan itu. Kalau kita sedang diuji dengan satu musibah, kesempitan, kita akan lebih cepat untuk segera kembali kepada Allah, beristighfar, memperbaiki amal-amal perbuatan kita, memperbaiki muamalah kita. Ini ketika kita diuji dengan kesempitan. Adapun kalau kita diuji dengan kenikmatan, maka kadang lebih banyak lupanya, lebih banyak lalainya. Apalagi kita, para suami, laki-laki, biasanya ujiannya yang paling berat itu ujian kenikmatan. Ya, kalau diuji dengan kenikmatan biasanya pengennya aing-aing, ya, pengen macam-macam gitu. Keumumannya laki-laki tidak lebih bersabar kalau diuji dengan kenikmatan. Beda dengan kaum wanita. Kalau kaum wanita itu mereka kebanyakan, saya bilang kebanyakan, tidak mutlaknya, lebih tidak mampu bersabar kalau diuji dengan kesempitan. Karena lebih banyak mengeluh biasanya. Lisannya tidak selamat dari syakwa, dari berkeluh kesah kepada yang lainnya. Maka kapan seorang diuji dengan suatu musibah, sabar, maka dia pandai bersabar. Fakana khairan lah, maka itu adalah kebaikan untuknya.
Karena orang yang bertauhid itu, orang yang beriman itu pasti tahu hakikat di balik setiap musibah. Dia akan mengetahui hikmah di balik setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat ini kan sering kita dapatkan ya, bahwa yang namanya hikmah di setiap musibah itu begitu banyak sekali. Di antaranya, kalau kita diuji dengan suatu musibah, maka itu pasti disebabkan karena apa? Tidak ada musibah yang datang kepada kita kecuali disebabkan karena apa? Dosa-dosa kita sendiri. Kemudian dengan musibah itu Allah menginginkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena perbuatan dosa-dosa tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan dari dosa-dosa itu. Maka hamba yang bertauhid, dia tahu ini pasti karena dosaku, dan Allah menginginkan untuk menghapuskan sebagian di antara dosa-dosa itu. Demikian juga musibah itu tidak terjadi kecuali bentuk apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang turun kepada kita kecuali itu tanda apanya Allah? Cintanya Allah kepada kita. Karena Allah kalau melihat hambanya yang beriman, itu akan senantiasa berlaku sunnahnya, berlaku ketetapannya. Allah tidak akan biarkan hamba yang beriman itu dia lalai terus menerus, sehingga kapan dia terjatuh dalam satu dosa atau kemaksiatan, pasti Allah akan tegur dengan musibah. Ya, sampai-sampai disebutkan di dalam ucapan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, walaulal musibah la ahlakatna dzunub. Seandainya bukan karena musibah, sungguh dosa-dosa kita akan membinasakan diri kita sendiri. Kenapa? Ya kita melakukan dosa ini, dosa itu, tapi hidupnya senang-senang saja. Rezeki lancar, bisnisnya sukses, sehingga seperti tidak ada teguran dari Allah. Ini kalau keadaan seperti ini terus menerus, kemudian tiba-tiba Allah cabut ruh kita, maka tidak ada kebaikan bagi hamba seperti ini. Tapi Nabi katakan di dalam hadisnya, inna idamal jaza ma'idamil bala. Sungguh besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Wa idza ahabba Allahu qauman ibtalahum. Dan jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu suqat. Maka kapan dia ridha, Allah pun ridha kepadanya, dan jika dia murka, dia tidak ridha, maka Allah pun murka kepadanya. Ini hakikat yang ada. Demikian juga tidaklah musibah itu terjadi pada diri seorang ahlu tauhid kecuali dia yakini itu adalah sesuatu yang akan menjadikan sebab Allah kelak akan mengangkat derajatnya di sisinya kelak yaumul qiyamah. Oleh karena itulah, bagi siapa saja yang sedang diuji atau musibah apa yang kelak akan datang kepada kita, karena kita semua tidak ada yang tahu nanti suatu saat kita akan diuji dengan ujian yang seperti apa, musibah yang bagaimana, maka banyak-banyaklah meyakini hikmah atau hakikat di setiap musibah yang datang kepada kita. Jangan pernah ada hati seorang hamba itu bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita, semuanya kebaikan. Apapun yang Allah ujikan kepada kita, atau Allah bagi dari bagian rezeki yang kita dapatkan, itu semua adalah kebaikan yang Allah inginkan untuk diri kita. Hamba yang bertauhid, maka hatinya akan selamat dari bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini kan nasihat atau faedah yang ringan diucapkan, akan tapi ketika kita menjalaninya, kita akan betul-betul merasakan betapa beratnya kita menghadapi ujian. Sehingga kita nasihatkan untuk diri kita semua, ketika kita diuji oleh Allah, mungkin hati kita kurang bersabar atau kurang ridha dengan ketetapan takdirnya, maka banyak-banyaklah mengingat-ingat hikmah dan kebaikan di setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Mungkin ada yang diuji dengan sakit,
diuji dengan kesempitan hidup, atau perginya orang-orang yang dicintainya, atau dia diuji dengan mungkin ya, karena sebagian ikhwah itu kadang banyak minta nasihat itu, diuji dengan anak yang lahir tidak sempurna, autiskah, cacatkah, yang kadang seseorang ketika diuji dengan ujian seperti ini kan kadang merasakan berat itu. Maka banyak-banyaklah berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dia katakan saja pada dirinya, bisa jadi kelak ketika aku menghadap Allah, dipanggil oleh Allah, bisa jadi seseorang tidak akan bisa selamat dari azabnya kalau seandainya dia datang kepada dakwahnya dengan berbekal amal-amal ibadahnya saja. Bisa jadi Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya. Seandainya dia datang kepada Allah dengan sekedar bekal amal-amal ibadahnya. Akan tapi ketika dahulunya, ketika di dunianya, dia diuji dengan ujian-ujian yang berat, ujian-ujian yang menyedihkan, kemudian dia mampu bersabar dan ridha, maka dengan sebab itulah Allah berkeinginan untuk mengampuni dosa-dosanya, meringankan hisabnya, demikian juga mengangkat derajatnya, yang bisa jadi akan melampaui ketinggian derajatnya dari kebanyakan saudara-saudaranya. Dan ini sesuatu yang pernah dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh, kelak di yaumul qiyamah itu akan ada seorang hamba yang menjadikan saudara-saudaranya itu takjub, heran. Fulan dulu ketika di dunianya sama-sama ngaji, ibadahnya biasa-biasa saja, ilmunya juga tidak seberapa, amalnya juga tidak banyak. Akan tapi ketika dia yaumul qiyamah, semua saudaranya itu mendongakkan kepala karena melihat tingginya derajatnya saudara kita itu di yaumul qiyamah. Ini suatu saat akan terjadi. Dan ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innal abda la yablughu manzilatan indallahi yaumal qiyamah la yablughuha bi amalihi. Sungguh kelak suatu saat nanti akan ada seorang hamba yang akan mencapai derajat di sisi Allah pada hari kiamat kelak, yang derajat itu tidak akan bisa dia raih dengan sekedar amal-amalnya saja. Sehingga ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, la yazalullahu yabtalihi bima yakrah fayasbir wa yarda hatta yablughahu iya. Allah senantiasa menguji hambanya ini dengan ujian-ujian musibah yang dia tidak senang sebetulnya. Ya, karena kalau kita di sini misalkan diuji, ditawari dengan ujian, kira-kira mau enggak, Pak? Sudah, kamu tak diuji sakit mau? Kamu diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, kita tidak ada yang mau. Tapi kapan datang ujian, maka yakini apa yang sudah Allah tetapkan sebagai hikmah-hikmah di balik musibah yang ada. Sehingga dia bersabar, dia ridha, fayablughahu iya, dan dia bisa mencapai derajat itu. Ini apa yang menjadi buah dari orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam kehidupan kita, kehidupan suami istri, kadang seseorang diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya, orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya, atau kita diuji dengan tetangga kita, kerabat kita, macam-macam. Dan ini termasuk di antara apa yang Allah tetapkan juga di dalam ayatnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan telah kami jadikan sebagian di antara kalian itu ujian bagi sebagian yang lain, apakah kalian mampu bersabar? Maka Allah sudah mengkabarkan kepada kita, semua kita pasti akan diuji dengan sesama kita sendiri. Sehingga kapan seseorang diuji, maka berlakulah sebagai hamba yang bertauhid kepada Allah. Kalau seorang suami diuji dengan istrinya, maka anggaplah sebagai ujian. Jangan ketika dia melihat kekurangan-kekurangan istrinya, maka dia lihat hanya aib-aibnya saja, keburukan-keburukannya saja. Padahal tentunya Allah telah memberikan kepada istrinya itu kebaikan-kebaikan lain yang masih banyak. Ya, kecuali pada batasan tertentu. Misalkan istrinya sudah tidak bisa dinasihati, bahkan dia berani meninggalkan perintah Allah yang wajib,
berani durhaka kepada suaminya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka seperti ini tidak ada kebaikan bagi seorang wanita, seorang istri. Tapi kalau istri itu masih menjalankan kewajibannya, hanya mungkin ada beberapa sisi-sisi keburukan pada dirinya, maka yakinilah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kebalikannya, kalau seorang istri diuji dengan suami yang buruk pada sebagian akhlaknya, maka jangan seorang ahli tauhid dia justru mencari pertolongan Allah dengan apa yang mendatangkan kemurkaannya. Jangan ketika diuji dengan suami yang mungkin kurang baik pada sebagian akhlaknya, malah istri senang membantah, bersuara lebih tinggi dibandingkan suaminya, berani menentang perintahnya, membangkang. Nanti kalau suaminya marah atau ringan tangan bukan membantu, maksudnya ringan tangan apa? Kadang memukul. Maka kadang seorang istri tidak bersabar, dia ambil tasnya atau kopernya itu, dia masukkan baju, kemudian pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suaminya. Maka kira-kira seperti ini bisa tidak mendatangkan pertolongan dari Allah? Kira-kira perbuatan seperti ini, pergi dari rumah tanpa izin suami, kira-kira bisa mendatangkan pertolongan Allah? Tidak akan bisa. Tapi carilah, sebagai seorang ahli tauhid itu cari, yakini Allah yang membolak-balikkan hati manusia, maka Allah yang memperbaiki keadaan kita. Banyak-banyaklah berdoa, cari sebab pertolongan Allah dengan ibadah kita, dengan solat kita, puasa kita, sedekah kita, bacaan atau menghafal Al-Quran. Demikian juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian minta kepada Allah itu, maka Allah yang akan melembutkan hati suaminya, jadikan suaminya menjadi lebih takut kepada Allah, takut untuk berbuat kedaliman. Ini kalau orang sebagai ahli tauhid. Tapi kalau orang-orang di zaman sekarang yang jauh dari ilmu agama, jauh dari memahami tauhid, tentunya mereka tidak paham bagaimana mencari kemudahan, pertolongan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam urusan rumah tangga saja kita butuh tauhid. Di dalam menjalani kehidupan, menghadapi setiap ujian kita butuh tauhid. Ya, termasuk dalam urusan kita mencari ma'isyah. Dalam apa? Urusan kita mencari ma'isyah. Kalau biasa kajian biasanya kan membahas tentang fikih muamalah. Maka dalam urusan kita berdagang, butuh tauhid atau tidak? Butuh tauhid. Dalam kita bermuamalah, berakad jual beli, mencari karunia Allah, butuh tauhid. Sehingga harus kita sandarkan itu semua urusan kita kepada Allah, dengan berusaha mencari sebab atau jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam hadis. Mungkin ada sebagian antara kita sudah mendengar. Nabi SAW pernah bersabda, Al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli masih memiliki hak khiyar. Apakah hendak melanjutkan jual belinya atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Idza sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Jika keduanya itu bersikap jujur dan menjelaskan apa adanya, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Kebalikannya kata Nabi, wa idza katama wa kadzaba muhiqat barakatu fi bai'ihima. Dan jika keduanya malah berdusta atau menyembunyikan aib cacatnya, maka akan dihapuskan, akan diangkat itu keberkahan dari keduanya, dari jual beli keduanya. Maka dalam urusan muamalah juga kita butuh tauhid. Jangan khawatir dengan urusan rezeki kita. Karena termasuk di antara usul akidah Ahlussunnah, semua bagian dari rezeki kita itu sudah dicatat di atas sana. Sehingga carilah dengan apa yang Allah ridhoi saja, dan jangan dicampurkan itu. Seakan-akan seorang hamba itu bersuudzon kepada Allah. Ini kalau saya tidak melakukan ini, dari perkara keburukan, maka akan sedikit untungnya, akan lambat rezekinya. Maka seperti ini bentuk suudzon seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba itu, kapan dia adalah seorang ahli tauhid,
maka dia yakin dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia berdagang, berjualan, maka dia bersikap jujur. Dia jelaskan apa adanya. Karena yang namanya jual beli itu yang paling dicari adalah apanya? Orang kalau jual beli itu yang paling dicari adalah banyak keberkahannya. Untung banyak besar, jadi bagian rezeki kita itu kan sudah diatur oleh Allah. Kita jualan misalkan satu hari ini, kita dapat berapa? Itu sudah diatur oleh Allah. Kadang dapat banyak, kadang dapat tidak banyak, sedikit. Itu sudah diatur itu. Karena rezeki itu kan dikatakan oleh para ulama, kullu ma yuntafa'u bih. Setiap apa yang bisa diambil manfaatnya. Apa yang bisa dimakan, diminum, pakaian, termasuk jawal. Jawal itu HP, kendaraan, rumah tempat berteduh. Ini baru rezeki. Tapi kalau cuma sekedar harta di tangan itu belum tentu menjadi rezeki kita. Dan banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kuatnya keyakinan mereka. Saya sebutkan sebagiannya. Di antaranya misalkan salah seorang ulama yang ketika beliau berdagang minyak zaitun, tiba-tiba dapat musibah bejana yang digunakan untuk tempat menampung minyak zaitun itu kemasukan tikus atau bangkai tikus, mati di dalamnya. Ya, kalau orang bukan ahlu tauhid, ambil tikusnya dia jual. Tapi kalau dia orang ahlu tauhid, ini bahaya kalau diminum orang lain. Maka dia buang atau dia gunakan sesuatu yang mungkin tidak membahayakan orang lain. Ini kalau ahlu tauhid. Atau mungkin ada di antara antum yang pernah mendengar kisah dari orang-orang di Saudi sana. Dan memang Masya Allah, salah satu kekurangan kita ini kurang menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Padahal harusnya kalau kita ini setelah ngaji, pulang ke rumah, istri tidak ikut ngaji, sampaikan faedahnya. Anak-anak kita tanamkan sesuai dengan apa yang mereka pahami, dengan bahasa apa yang mereka pahami. Ini di kalangan orang-orang Timur Tengah sana, Saudi, yang lainnya, bahkan Palestina kemarinnya. Saya takjub itu dengan ucapan yang ada di salah satu video ya. Ada seorang dokter bedah dari Suriah yang dibermantukan di Gaza. Itu cerita ketika beliau sedang melakukan pembedahan dari luka, mungkin terkena peluru dan sebagainya, atau serpihan. Maka biasa keadaan pada saat itu kan obat-obatan terbatas, dan pada saat itu bisa jadi obat anestesi atau obat biusnya itu habis. Dan kita bisa membayangkan dokter harus membedah tanpa anestesi. Dan itu pembedahan kedua kalinya. Kata si anak itu, ini anak Palestina ini. Anak yang hidup di tempat seperti itu. Kata anak itu kepada si dokter, ya tabib, aku minta kepada engkau sekali ini saja. Jangan engkau sakiti aku lagi. Jangan engkau sakiti aku lagi. Lalu setelah mengucapkan ucapan ini, dia mengadahkan tangannya ke atas, kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb, ampuni aku. Barusan aku tadi minta kepada makhluk, bukan minta kepadamu. Subhanallah. Ini PR besar buat kita. Kenapa anak-anak Arab di sana itu ucapan-ucapan seperti ini seperti tertanam betul di dalam hati mereka. Sedangkan anak-anak kita ini kan mungkin masih kurang ya, kurang dewasanya, kurang penanamannya, sehingga kadang mereka banyak hal-hal yang mereka tidak menampakkan itu dari ajaran akidah atau tauhidnya itu. Nah, ini hal yang harus kita tanamkan. Ini diantara apa yang bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua, buah kalau seseorang mempelajari tauhidnya, memahaminya, kemudian meyakininya, dan kemudian dia berpegang teguh dengannya. Dia jadikan bekal di dalam kehidupannya untuk menghadapi setiap ujian yang datang kepadanya. Ini diantara faedah-faedah yang bisa saya sebutkan, dan saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf tidak ada pertanyaannya karena saya mohon izin langsung ini. Baik. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita, menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.